bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Bahasa Arab dari mana? Bahasa Arab itu adalah lahjah. Setiap suku yang berbeda-beda ditampung semua, diakomodir semua. Makanya bahasa Arab itu kosakatanya paling banyak. Bahasa kuna yang terbanyak kosakatanya adalah bahasa Arab. Bahasa Ibrani saja hanya 6.000 kosakata, bahasa Arab sampai 14.000 kosakata. Bahasa Indonesia paling 2.000 kosakata. Ditambah lagi setiap kosakata dikonjugasikan. Kata santri namanya ditasrif. Sok hitung aja. Satu kata itu sudah saya hitung dikonjugasikan menjadi 114 kata. Umpamanya doroba fiil mati itu udah 12. Dorobna. Kemudian fil mudhari'nya 12 lagi yadriban. Kemudian fil amarnya 3 idribna. Isim fa'ilnya doribuna. Nanti bentuk zamannya banyak lagi. Kemudian isim maf'ulnya madrubatun. Itu sampai 114 per satu kata. Jadi kalau 16.000 dikalikan 140 berapa kira-kira? Itulah makanya kamus bahasa Indonesia Purwodarminta itu 200 halaman, tipis sekali. Bahasa Arabnya 36 jilid. Jadi itulah kekayaan bahasa Indonesia itu. Kan bahasa Arab itu sangat luar biasa. Untuk perbandingan, umpamanya bahasa Indonesia ini tidak mengklaim bahasa Melayu, ya, tetapi semua bahasa daerah diakomodir menjadi bahasa nasional. Ya Jawa, ya Sunda, ya Bali, Madura, ya Batak, ya Dayak, semua jin. Jadi berapa suku dipakai semua. Maka yang menjadi adalah luar biasa. Untuk menyatakan pihak pertama saja bisa aku, bisa aing, bisa inyong, bisa ingsun, bisa reang, bisa kula, bisa beta, dan sebagainya. Bayangkan seperti itu kira-kira. Nah, nanti yang jadi masalah kadang-kadang kalimatnya sama, tapi di dua suku ini maknanya berbeda. Itulah menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kenapa tafsir itu berbeda-beda. Umpamanya kata-kata cokot di bahasa Jawa ada, di bahasa Sunda ada, maknanya sama enggak? Saya Pak Edi bilang sama temannya, saya mobil dicokot. Kok yang mutunya? Ya, jadi itulah makanya sering penafsiran berbeda-beda, kadang-kadang bertentangan, sebab maknanya bisa itu, bisa ini. Itu permasalahannya. Kemudian bahwa Al-Quran yang diturunkan ini pada bulan Ramadan, tepatnya di satu malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jadi jangan dianggap bertentangan ketika di satu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat menerangkan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Tetapi ayat yang lain syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini tidak bertentangan karena diduga Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Nisbatnya yaitu 1 bulan itu sama dengan 1000 bulan. Tapi nggak usah ngitung pahala, saya nggak bisa ngitung pahala. Yang penting mudah-mudahan malam ini kita anggota majelis zikir mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu nanti apa keistimewaannya? Kalau kita dapat malam Qadar ini, nanti ada namanya peningkatan kualitas hidup. Yang tadinya sakit-sakitan sembuh, yang tadinya suaminya galak jadinya santun,
Yang tadinya warungnya nggak laku jadinya laris. Yang tadinya kalau sholatnya malas jadinya rajin. Yang tadinya ngewer-ngewer jago ganti ngewer-ngewer tasbih. Akan terjadi peningkatan kualitas hidup yang luar biasa, perbandingannya 1 berbanding 1000. Tetapi kata 1000 ini jangan diartikan secara matematika 1 banding 1000 beneran. Jadi jumlah 1000 ini artinya hanya angka kebulatan saja. Dalam kehidupan sehari-hari menyebutkan itu seringnya dibulatkan saja, kekurangannya digabung saja. Umur saya 71 tahun, itu dibulatkan. Kalau dihitung tidak mungkin pas satu. Bisa lebih 1 menit, bisa lebih 1 jam, bisa lebih 1 hari, bisa lebih 1 tahun, bisa lebih 6 bulan. Digenapkan saja. Dari sini ke Jakarta 280 kilo, sok dikilanin pas nggak? Pasti ya, ada lebih ada kurang. Itulah mana kebulatan. Zaman dulu kalau orang kaya namanya jutawan, betul? Sekarang orang kaya namanya apa? Nah, nanti sebentar lagi triliuner, nanti lagi seberhahaha. Dunianya sudah dunianya seberhahaha, artinya udah kebatasan. Ya, jadi itulah mana kebulatannya seperti itu. Jadi jangan dikatakan persis bilangannya 1000, benar-benar 1000, menunjukkan saking banyaknya. Bisa lebih dari 1000, bisa kurang sedikit dari 1000-nya, mungkin separuhnya dan sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan malam qadar, sebaiknya nggak usah milih-milih atau tebak-tebakan. Sebab orang tidak sepakat, ada yang malam qadar itu tanggal 17, ada 15, ada 21, 29, beragam sekali. Yang penting coba dijaring dari sejak awal Ramadan, yang rajin baca Qurannya sampai akhir bulan puasa, insya Allah tenang. Itu pun belum tentu tahun ini turun di Indonesia. Kenapa? Lailatul Qadar itu lokal. Jadi ukurannya kapan susunnya, hatta matlail fajr, sampai terbit matahari. Malam ini Lailatul Qadar. Tetapi di Amerika sekarang jam berapa nih? Berarti Lailatul Qadar itu turunnya malam. Di Amerika berarti nggak dapat tahun ini. Turunnya di Indonesia, tepatnya di Tegalagung. Jadi begitu fajar ya sudah, Amerika nggak dapat, berarti Lailatul Qadar ini sifatnya lokal, turun di satu tempat, tidak di tempat yang lain. Sebab kalau mengikuti matahari, nantinya Lailatul Qadarnya ikut muter dong jadinya. Nggak selesai nanti gitu. Itu. Nah, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita punya pertinggal, punya arsip yang asli. Ini diselamatkan oleh seorang manusia yang cerdas, namanya Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, ini Al-Quran yang kita baca sekarang ini dulunya masih berserakan di batu-batu, di pelepah korma, di kulit. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, ini terjadi peperangan, ya, perang saudara, konflik horizontal, karena persoalannya berebut khilafah. Khalifah itu artinya siapa yang meneruskan perjuangan setelah Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali kelompoknya mengklaim karena ini anak, ini menantu, ya khilafah ke anak. Tapi kelompoknya Abu Bakar mengatakan tidak, terjadi persengketaan. Orang Muhajirin bilangnya ini negeri kami, ya harus pemimpinnya dari orang dari Ansor, ya bilangnya harus dari Ansor. Kata orang Muhajirin harus orang Muhajirin. Kata Ansornya, kenapa kamu jadi khalifah di sini? Kamu kan orang Mekah, di sana pulang, ini negeri saya aja. Masa orang dari Lampung pengen jadi gubernur, jadi bupati di Indramayu, ya kan gitu. Jadi ya kami, negeri kami. Kata orang Muhajirnya, ya kami lebih berhak jadi khalifah karena kami berjuang, yang babak belur, yang banyak korban, kami orang Muhajirin. Kamu maka bagian enaknya aja. Nah, akhirnya terpilihlah Abu Bakar, tetapi kan dituntut. Alasannya apa Abu Bakar? Alasannya karena Abu Bakar itu diangkat jadi khalifah karena
Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh siapapun ngimami sholat kecuali Abu Bakar, sehingga ditetapkanlah ini sebagai bukti Abu Bakar berhak menjadi khalifah. Kata orang Syiahnya, yang gak bisa dong, imam sholat dan imam masyarakat ya berbeda. Ya, orang Syiahnya juga punya hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa yang berhak adalah Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Abuha. Aku adalah kota ilmu dan pintunya adalah Ali. Banyak sekali hadisnya, nggak usah disebutin sekarang di sini, mungkin nggak bisa habis nantinya. Tetapi itu bahwa sekali lagi bahwa persatuan umat Islam yang dibangun oleh Kanjeng Nabi pada detik pertama Nabi meninggal, persatuan itu sudah pecah kongsi, dan sampai sekarang umat Islam saling bunuh membunuh sampai sekarang. Yang belum terjadi itu di Indonesia. Jadi umat Islam yang paling damai, umat Islam yang rukun, yang tidak pernah saling bunuh membunuh, itu yang paling hebat ternyata di negeri kita ini. Kenapa? Karena kita dari awal tidak menyebutkan negara agama. Ya, kita paham nasionalisme bahwa negara kita jangan berdasarkan suatu agama apapun. Tetapi negara kita adalah negara yang bertuhan, makanya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semua agama diberi hak yang sama, yang dihormati sama dihormati dan diurusin sama-sama. Ya, ibaratnya kita ini punya rumah kita bersama, masing-masing agama punya kamar masing-masing, ruang tamu kita urus bersama. Enak apa begitu tuh? Itulah alhamdulillah. Ya udah, jangan macam-macam, udah Pancasila aja dah. Sudah terbukti sejak merdeka sampai sekarang tidak terjadi konflik horizontal. So, kalau namanya agama itu selalu terjadi konflik, karena di dalam agama Islam sendiri tidak satu, banyak mazhab. Yang satu dengan yang lain saling kafir mengkafirkan, saling bidah membidahkan. Di sini di Indonesia belum sampai saling bunuh membunuh, tapi paling saling ejek mengejek, saling kafir mengkafirkan, dan bidah membidahkan. Itu abaikan aja lah. Kalau dia bilang bidah lo, ya udah makasih. Kafir lo, ya udah makasih. Musyrik lo, iya makasih. Udah tinggal pergi aja. Udah mau kemana? Mau berak gitu. Setuju? Tolong titip jangan sampai kita bertengkar dalam masalah semacam ini. Pokoknya mana yang benar kita nggak tahu. Tetapi akibat dari peperangan ini, apa yang terjadi? Akibatnya pemberontakan pertama kali disebut dengan Harbur Riddah, menolak kepemimpinan Abu Bakar itu khususnya adalah karena persoalan mereka tidak mau membayar pajak, ya, menuntut keadilan. Minta artinya daerah mereka minta dibangun, ya kan biasa terjadi gerakan semacam itu. Nah, dalam perang-perang itu ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Arab yang hafal Quran itu banyak yang mati, ya kan? Al-Qurannya masih di batu-batu, masih di pelepah korma. Nah, Sayyidina Umar kan mengatakan kepada Abu Bakar, ini Khalifah, Al-Quran ini titipan Kanjeng Nabi harus dilestarikan supaya anak cucu kita punya pertinggal. Jadi gimana maksudnya? Ya dikumpulkan, dituliskan, dibukukan, dicetak, dijilid, terus dibuat standar, disamakan. Abu Bakar menolak, nggak usah, karena Nabi tidak menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Jadi apapun yang tidak disuruh oleh Nabi namanya bid'ah. Berarti mushaf ini bid'ah. Paham nggak? Kalau tanpa bid'ah itu kita kehilangan arsy. Alhamdulillah ada bid'ah. Kalau nggak ada bid'ah itu, aduh bagaimana ya? Berulang kali mohon direstui, tetap ditolak lagi, terus ngeyel Abu Bakar ini, sampai akhirnya menyetujui, tapi sambil ngosok. Ngerti ngosok? Ya udah silakan, tapi jangan pakai uang negara. Nah, uang pribadi. Oke, kebetulan ada orang dermawan namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, saya tanggung biaya semua, seperti itu. Nah, dari situlah maka ketika dikumpulkan, ya nggak bisa dibaca. Jadi yang bisa membaca itu orang yang sudah hafal Quran. Ya karena tidak ada petunjuknya. Nah itulah makanya mulai dikasih titik, dikasih tanda ayat, ya kan, dikasih tanda wakof, tanda laz,
alam alif, ada dengan kola, ada sola, ada sakta, ada sajidah. Itu adalah rambu-rambu supaya bacaan Quran kita benar. Saya kira itu prosesnya. Jadi yang kita baca sekarang ini itu Quran yang sudah disempurnakan berulang. Nah, ya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Ini karena yang penting kita buat pengetahuan tentang Al-Quran aja dulu ya. Ini basic info juga. Al-Quran yang kita peringati ini adalah Al-Quran yang diturunkan. Jadi kalau yang menurunkan itu Allah, bahasa Arabnya anzala. Inna anzalnahu. Kalau anzala itu mesti yang melakukannya adalah Allah. Tapi kalau nazala yang melakukannya malaikat. Wa nazala bihi ruhul amin. Kalau nazala tanzil itu maknanya diturunkannya sedikit demi sedikit. Nah, jadi Lailatul Qadar itu adalah pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, atau disebut juga Baitul Izzah. Nggak tahu di mana, apakah di black hole-nya Bima Sakti atau di black hole-nya Omega Centauri, karena kita juga berjuta-juta galaksi yang kita ketahui baru 10, atau di mana wallahu alam, Allah yang tahu di mana letaknya itu. Ada lagi yang mengatakannya mawaqi'in nujum, seperti firman Allah mengatakan wala uqsimu bi mawaqi'in wa innahu laqasamun law ta'lamuna alim. Innahu Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. Nah, jadi mawaqi'in nujum itu tempat putaran galaksi-galaksi. Nah, mana betul lah, saya nggak tahu. Sampai sekarang juga kita nggak tahu ada berapa galaksi itu. Nah, setelah itu turun semua sekaligus, daf'atan wahidatan. Tetapi kenapa tidak sekaligus? Nah, dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi ini bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ingin fokus di sini bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus, yaitu anzala. Nah, begitu turunnya perlahan-lahan sedikit demi sedikit namanya nazzala. Wa nunazzilu minal Qur'ani, kemudian kami turunkan berulang-ulang. Ini artinya bahwa Al-Quran sengaja diturunkan bertahap itu. Wa kadzalika linusabbita bihi fuadaka, sengaja sedikit demi sedikit supaya Kanjeng Nabi bisa bertahan, bisa kokoh hatinya, sebab kalau sekaligus menjadi masalah. Jadi artinya gini, Nabi menghadapi satu masalah, turun Al-Quran, menghadapi situasi, turun Al-Quran terus. Dari pertama kali yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira, dan yang terakhir itu adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tetapi sampai sekarang saya tidak punya arsip atau catatan ataupun buku Al-Quran yang sesuai dengan turun ayat demi ayat. Nggak tahu kemana itu, atau mau proses gimana, bayangkan ya, susah. Andai kan itu ada, kita akan bisa menjawab banyak persoalan. Itu sayang sekali itu tidak ada. Ya mungkin waktu itu nggak kepikir barangkali kumpulin semuanya dimusnahkan sampai kita tidak punya arsip. Itulah. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa peristiwa itu terjadi saja dulu, baru undang-undangnya diturunkan begini, terjadi dulu, baru undang-undangnya begini. Jadi artinya dengan demikian bahwa hukum itu adalah kondisional sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak ada undang-undang permanen selamanya. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita umat Islam. Umpamanya dalam Al-Quran dikatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki
pencuri perempuan potonglah tangannya. Ini pernah dilaksanakan, tetapi seluruh negara Islam menolak penerapan hukum potong tangan, kecuali satu negara, namanya negara apa? Saudi Arabia. Sangat mengerikan, tangan orang dipotong, banyak. Ya Allah ya Rabbi, nanti cari makannya bagaimana? Dunia menolak, negara Islam menolak, tinggal satu, potong tangan dan tidak ada. Nah ini ngotot, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi kalau kita menolak hukum tangan berarti kafir. Nah ini artinya kepengennya permanen selamanya. Sekarang dunia menolak hak asasi manusia, semua menuntut supaya hukuman mati ditiadakan. Hukuman itu bukan membalas dendam, tapi memperbaiki manusia supaya menjadi baik. Betul nggak begitu? Nah, saya ingin mengatakan di sini bahwa satu, potong tangan, hukum mati itu namanya shock terapi. Hukuman yang keras itu hanya membuat efek jera. Tetapi setelah kembali menjadi baik, ya hukumannya diturunin lagi. Betul nggak? Di negeri ini juga pernah ketika kriminalitas meningkat luar biasa sehingga mengancam keamanan negara, maka disitulah para preman-preman ditangkap sore hari, malam didol, pakainya dibuang di sungai. Orang Indramayu 3 bulan tidak ada yang mau makan ikan. Ya, oke. Kenapa? Sudah sangat berbahaya. Di negeri kita juga pernah terjadi begitu, namanya shock terapi. Kalau sudah aman, ya sudah, jangan terus-terusan, ya habis rakyatnya nanti. Paham? Itu satu. Kemudian yang kedua, itu potong tangan, penggal kepala, rajam, itu namanya hududullah. Tilka hududullah, itu adalah had. Had itu artinya hukuman maksimal. Maksimal potong tangan, maksimal. Artinya seorang hakim punya pertimbangan, bisa saja dikurangi, tidak potong tangan tapi jentiknya saja bisa, atau bisa diganti dengan hukum penjara, bisa. Bukan membebaskan pencuri tapi hukumannya tidak potong tangan. Jadi maksudnya waman yata'adda hududallah, siapa yang melebihi faulaika humudz zalimun, melebihi batas maksimal itu tidak boleh. Awas, undang-undang itu tidak boleh melebihi batas maksimal. Ini logikanya biar ini, karena ini juga ada apa namanya YouTube dibaca oleh banyak orang supaya kita mengerti bahwa yang tidak boleh itu melebihi batas maksimal. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batas-batas itu, had yang Allah tetapkan, itulah yang zalim. Jadi yang tidak boleh itu memotongnya sampai sikut, yang tidak boleh itu motong sampai pundak, maksimal di pergelangan tangan. Kalau kurang boleh, ya boleh kalau kurang mah. Jadi artinya saya mohon kepada umat Islam jangan gampang bahwa situasi kondisi menentukan bahwa peraturan undang-undang perlu disempurnakan. Karena dinamika kehidupan manusia itu terus berkembang. Umpamanya seorang suami dalam hukum Islam itu keluarnya dari mulut suami cerai itu sah dan jadi, betul nggak? Dengan bergurau pun jadi, dengan marah pun jadi. Pokoknya laki-laki kalau saya cerai berarti sudah cerai. Ini dulu. Sekarang banyak laki-laki hidung belang. Ini kunyuk semua ini. Iya, habis manis apa? Dibuang, kawin lagi, cerai lagi. Nah kan seperti itu. Nah, mengantisipasi jangan sampai perempuan jadi korban para hidung belang, mencerai seenaknya saja, maka kita bikin undang-undang perceraian tidak sah dengan mulut, tapi harus diproses di pengadilan. Setuju? Iya. Dulu orang suami boleh kawin 4 perempuan. Memangnya perempuan gak ada harganya? Enak baik. Alasannya Pak, sunnah Rasul.
Saya bilang, gue tonjok dulu kalau bilang sunnah Rasul. Masalah dalil belakangan. Ini namanya sunnah nafsu namanya. Iya, mana mungkin. Masa menyakiti hati istri kok sunnah? Ayo, krungu. Nah, ini poligami ditanggapi oleh negara-negara Islam bervariasi. Ada yang tetap melestarikan seperti negara Saudi. Ada negara Islam yang melarang, mengkriminalkan, masuk penjara kalau perlu, seperti di Turki sama di Rusia. Nah, Indonesia ini paling hebat, melarang juga tidak, mengkriminalkan juga tidak, melestarikan juga tidak, tapi diatur sebaik mungkin. Laki-laki yang mau kawin lagi harus minta izin sama istri tuanya. Nah, ya, tetapi ini sering terjadi. Caranya itu setelah ketahuan punya istrinya, suaminya istri lagi, ternyata ada surat persetujuan. Habisnya kapan saya buatnya? Tapi cap jempolnya ada. Rupanya oh kelingan pernah suatu malam bangun tidur jempolnya hijau. Iya dicolong jempolnya. Nah akhirnya sekarang harus diproses. Tidak cukup hanya dengan surat, tapi dipanggil istri tuanya. Betul ibu mengizinkan? Betul. Umpamanya kenapa? Karena saya Tuan Hakim, karena saya sakit tidak bisa melayani suami saya. Suami saya masih muda, daripada dia melacur, ya sudahlah saya ikhlaskan. Begitu. Jadi hukum itu selalu kondisional, paham? Kondisional itu artinya bisa disempurnakan, bisa direvisi sesuai dengan kondisi. Kecuali ibadah itu sudah selesai. Ibadah itu seremoni, sholat, pikiran, puasa, itu nggak perlu diistihati. Dan nanti keputusannya namanya hukum itu tidak pernah pasti. Ya, seorang ulama mengijtihadi satu hukum, hasilnya berbeda. Ada yang bilang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Berarti fikih itu sifatnya dugaan, tidak pasti. Makanya terlalu bodoh kalau orang Islam bertengkar urusan fikih. Fikih itu dugaan, tidak pasti, paham nggak? Ya kan? Yang nyenggol istri mengatakan batal, maka silakan wudu lagi. Yang mengatakan tidak batal, silakan langsung sholat. Kedua-duanya tidak punya alat bukti yang pasti bahwa itu benar. Ya kan? Bisa jadi tukar nambah. Jadi kalau ada orang Islam bertengkar tentang hukum, ini berarti dua-duanya nggak paham. Iya kan? Sama-sama orang dugaan. Ini kaca atau plastik, bisa dibuktikan kebenarannya sambil korek kita akan meleleh. Oh berarti yang benar adalah plastik, benar. Begitu dibanting pecah, oh berarti kaca. Kalau wudu batal atau tidak, bagaimana membuktikannya? Paham? Ya sudah, sekarang begini aja, yang wudunya batal, yang tidak batal silakan wudu lagi, yang tidak batal silakan langsung. Yang kunutan silakan, yang tidak silakan, yang tahlil silakan, yang tidak silakan. Tolong jangan saling membid'ahkan.